Apa ini? Astagfirullah, tugas. Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Manalu. Saya dari Prodi Agribisnis kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya baca, yaitu pembudidayaan pisang. Nah, yuk kita simak videonya. Sebelum masuk bicara budidaya pisang, alangkah baiknya kita mengenal varietas apa yang akan kita budidayakan. Mengenal varietas pisang yang akan dibudidayakan di Indonesia, ada cukup banyak varietas pisang. Nah, sebelum kita membudidayakannya, kita harus mengetahui varietas apa aja yang akan kita pilih. Beberapa jenis varietas yang populer itu seperti pisang Raja Bulu, pisang Ambon, Kepok, Barangan, dan masih banyak lainnya. Nah, yang paling disarankan itu yang mudah dicari agar tidak sulit dalam memasarkannya. Karena sudah mengetahui varietasnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, yaitu sebagai berikut. Yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama ada kekurangan dan kelebihan budidaya pisang. Nah, kekurangannya itu harus ditanam di daerah khusus, memerlukan lahan yang luas, dan modal awal yang tergolong besar. Sedangkan kelebihannya yaitu target pasar yang tergolong luas, mudah dipasarkan, potensi untung besar, dan tidak memerlukan perawatan ekstra. Yang kedua, persiapan lahan dan lokasi, yaitu yang pertama baja atau cangkul-lahan dengan kedalaman sekitar 30 hingga 40 cm. Nah, yang kedua ini bersihkan lahan yang akan digunakan dari gulma. Yang ketiga ini sesuaikan bedengan dengan kontur tanah atau memanjang. Aturlah bedengan sesuai dengan jarak tanaman pisang yang hendak ditanam. Sesuaikan jaraknya dengan varietas pisang yang ditanam. Contohnya itu untuk jenis pisang Barangan, jaraknya itu sekitar 3 x 3 meter. Yang keempat ini buatlah parit sedalam 1 meter. Fungsinya ini untuk saluran drainase. Yang kelima ini biarkan lahan selama kurang lebih 2 hingga 4 minggu sebelum ditanam. Nah, yang ketiga ini cara memilih bibit pisang. Yang pertama itu pastikan anakan pohon pisang diambil dari tanaman yang telah berbuah baik dan sehat. Nah, yang kedua ini tinggi bibit berkisar 1 hingga 1,5 meter. Yang ketiga ini lebar potongan umbi sekitar 15 hingga 20 cm. Yang keempat ini utamakan bibit yang memiliki daun pedang dan helai yang sempit. Yang keempat ini cara menyemai bibit pisang. Setelah mendapatkan bibit berkualitas, selanjutnya itu semai atau tanam bibit di lokasi yang telah dipersiapkan. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ini, buat lubang tanam dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm. Yang kedua, beri pupuk kandang sebanyak 15 kg untuk satu lubang tanam. Dan yang ketiga ini untuk skala besar, sekitar 1 hektar, siapkan kira-kira 15 ton pupuk kandang untuk menanamnya. Yang kelima, cara merawat pemeliharaan pohon pisang. Nah, yang pertama ini beri pupuk secara berkala, idealnya itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, yang kedua ini lakukan pengendalian gulma. Ketiga, kendalikan hama penyakit yang suatu waktu bisa saja menyerang pohon pisang. Yang keempat ini penjarangan anakan pohon pisang. Yang kelima ini pemberongsongan tandan pisang. Yang keenam, cara pengolahan tanah lahan kebun pisang. Yang pertama itu lahan harus terbebas dari penyakit Pseudomonas dan Fusarium. Jika sebelumnya lahan yang digunakan pernah terjangkit penyakit tersebut, lakukanlah pengendalian penyakit dan hama secara benar. Yang kedua, bersihkan gulma yang selalu tumbuh di lokasi. Pohon pisang dan gulma akan saling berebut nutrisi. Jadi, lakukan penyaringan gulma secara berkala. Yang ketujuh, cara pengendalian hama pada pohon dan buah pisang. Hama dan penyakit pada pohon hanya dapat dikendalikan dengan cara pemupukan, yaitu lakukan pemupukan pertama pada 1-2 bulan sesudah ditanam. Berikan pupuk pada setiap rumpun tanaman. Dosis dan jenis pupuk yang diberikan yaitu urea, kalium, klorida, dan pupuk SP36 atau super fosfor.
masing-masing itu 100 gram. Lakukan pemupukan yang kedua pada bulan ke-3 sampai 4. Dosis dan jenis pupuk yang diberikan yaitu urea, kalium klorida, dan SP36, masing-masing 100 gram. Dan yang ketiga ini lakukan pemupukan pada bulan ke-6 sampai 7. Dosis dan jenis pupuk yang diberikan yaitu urea dan kalium klorida masing-masing 100 gram. Pemupukan yang terakhir ini dilakukan pada bulan 9 sampai 10. Dosis dan jenis pupuk yang diberikan yaitu urea 100 gram dan kalium klorida 200 gram. Yang ke-8 ini masa panen budidaya pisang, yaitu yang pertama masa panen pisang tergantung dari distribusi atau tujuan pasar. Jika pisang akan diekspor, maka dipanen dalam waktu singkat, dan pisang yang akan diekspor dipanen jika sudah 3/4 matang. Yang kedua ini idealnya panen pisang dilakukan 3 hingga sampai 4 bulan, dihitung sejak pada bunga pohon pisang mekar. Yang ketiga ini ciri-ciri buah pisang yang sudah siap panen berbentuk bulat. Selain itu tidak ada lipatan sudut yang tajam. Ciri-ciri lainnya itu buah sudah berubah menjadi hijau muda dari hijau tua. Yang keempat ini buah pisang bisa dipanen ketika bunga yang ada pada ujung buah sudah mengering dan mudah patah. Nah, yang terakhir ini strategi marketing budidaya pisang. Yang pertama, buah pisang memiliki market luas. Adapun targetnya seperti penjual pisang di pasar, pembuat kuliner yang berbahan buah pisang, supermarket, dan lainnya. Yang kedua, siapkan sampel buah pisang untuk diberikan kepada calon customer. Sampel ini bisa kita berikan kepada pengelola supermarket, pedagang pisang di pasar, dan lainnya. Yang ketiga ini, promosikan produknya baik secara konvensional maupun online. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yulang yulang yang hibo dong. Mana tepik tangganya.